Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Di belakang saya ada kubah hijau. Di bawah kubah hijau ini adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang di dalam rumah Aisyah terdapat makam Nabi Muhammad SAW dan dua orang sahabatnya sekaligus dua orang mertuanya. Ya, dua orang yang sama, dia sahabat sekaligus mertua, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. Maka teman-teman sekalian, kadang orang suka lupa nyebut poin itu. Ya. Di bawah kubah hijau ini terdapat makam Nabi, betul. Tapi kalau cuman itu, akhirnya orang beranggapan oh makam Nabi di dalam masjid atau masjid didirikan karena ada makam Nabi. Salah, teman-teman sekalian. Nabawi sudah ada, Masjid Nabawi sudah ada dari awal Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam. Rumah Aisyah sudah ada ketika Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka rumah dan masjid awalnya terpisah. Apa contohnya? Aisyah ketika haid di dalam rumah, nggak ke masjid. Karena wanita haid nggak boleh ke masjid, ya. Kemudian Aisyah dan Nabi berhubungan biologis di mana? Di rumah. Nggak boleh berhubungan biologis dalam masjid, apapun alasannya, nggak boleh. Maka rumah sendiri, masjid sendiri, hukumnya beda-beda. Nggak ada tahiyatul rumah, ada tahiyatul masjid. Hukumnya beda, sekalian. Ketika perluasan, akhirnya harus diluasin ke arah kiri. Masuklah rumah Aisyah di situ. Maka tembok yang teman-teman lihat dalam Masjid Nabawi itu tembok rumahnya Aisyah, bukan tembok makamnya Nabi. Itu tembok rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga itu bukan langsung makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu rumahnya Aisyah yang memang rumah dasarnya tinggi. Jadi bukan makam Nabi ditinggikan, tapi memang rumah Aisyah itu tinggi. Ya, orang normal gimana sih? Punya rumah yang seukuran sama dirinya, gitu loh. Artinya rumah normal lah, gitu. Maka teman sekalian, ini karena suka menjadi kesalahan, ya, dianggap oh kuburan Nabi ada di dalam masjid atau masjid ada karena ada kuburan Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak pengikut-pengikutnya yang salah paham dan menjadikan kuburan-kuburan guru-gurunya seperti masjid, atau mendirikan masjid karena ada kuburan tersebut, atau jenazah dikuburkan di masjid. Ini nggak boleh sekalian, nggak boleh seperti itu. Ini larangannya jelas, nggak boleh kita sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Dan untuk Masjid Nabawi, ya, kalau gitu pindah aja, kan ada larangannya tadi, nggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Loh, nggak bisa segampang sekalian. Kata Nabi Muhammad SAW, para nabi itu dimakamkan di tempat dia meninggal. Nabi meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabawi sendiri nggak bisa dipindah. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang sholat di masjidku ini, maka akan mendapatkan 1000 kali lipat dibanding tempat-tempat lain kecuali Masjidil Haram. Maka masjid punya keistimewaan khusus, kuburan Nabi punya keistimewaan khusus, maka nggak bisa dipindah. Ini masalahnya, kompleksnya masalah. Maka sekalian, nggak bisa kita dengan gampangnya oh itu pindah aja segala macam, nggak bisa sekalian, ya. Karena dua hal ini adalah dua hal yang termasuk dalam syariat Islam, gitu loh. Termasuk syariat Islam. Maka tinggal kita menanggapi dengan cara berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dengan cara yang benar. Baik. Ada beberapa kesalahan dalam berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh sebagian orang, baik itu orang Indonesia ataupun orang non-Indonesia, ya, orang-orang luar juga melakukan kesalahan yang sama. Pertama, yang paling fatal adalah ada atau banyak orang yang sholat menghadap ke arah kubah hijau. Ini fatal. Sholat hanya boleh menghadap ke arah kiblat, dan kiblat kalau dari arah sini arahnya ke depan, bukan ke arah kubah hijau. Kubah hijau adalah rumah Aisyah dan makam Nabi Muhammad SAW. Oke? Kemudian yang kedua, fatalnya adalah orang meminta kepada Nabi, ya Nabi Allah begini, ya Nabi Allah, ya Rasulullah begini. Gak boleh teman sekalian. Kita hanya minta kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Meminta syafaat Nabi, Bang Kevin. Nah, betul, minta syafaat Nabi, jangan minta ke Nabi, Nabi sudah meninggal. Minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami syafaat Nabimu yang kau ridhoi. Itu yang betul. Bukan meminta syafaat Nabi kepada Nabi. Salah. Nabi sudah meninggal, dan Nabi gak berhak sedikit pun memberikan syafaat kepada orang yang Allah gak ridhoi. Gak bisa. Ya, gak bisa. Karena segala sesuatu mesti tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalian. Gak bisa seperti itu, ya. Maka
Harus kita sadari bahwa tempat kita meminta dan bergantung masalah akhirat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih masalah juga masalah dunia. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sekalian, yang berikutnya menjadikan syair-syair kerinduan sebagai bentuk ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang kadang-kadang serba salah. Sholawat untuk Nabi Muhammad SAW adalah ibadah yang Nabi ajarkan caranya. Jangankan Nabi ajarkan, Allah melakukan, para malaikat melakukan. Cuman sholawat kalau Allah yang mengerjakan maka bentuknya adalah rahmat. Malaikat yang melakukan maka bentuknya adalah doa atau istighfar, ya. Kalau kita sholawat Nabi Muhammad SAW adalah apa? Sholawat yang untuk manusia, ya, untuk manusia. Yang Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat Nabi Muhammad SAW, ya, maka artinya adalah kita mendoakan Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Apa sih sholawat? Sholawat adalah kita berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Loh, emang Nabi Muhammad masih perlu didoain, Bang Kevin? Wah, bukan masalah masih nggak masih. Beliau sudah maksum, dijamin surga, betul. Tapi Allah yang suruh. Jadi bukan masalah perlu nggak perlu. Ini kita jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, inilah adab seorang murid kepada gurunya. Harus mendoakan guru yang sangat berjasa bagi kehidupan kita, teman sekalian. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, emang Nabi Muhammad masih perlu didoain? Bukan masalah perlu nggak perlu. Nabi Muhammad sudah nggak didoain pun dia sudah terjamin surganya. Tapi masalahnya kita disuruh sama Allah mendoakan beliau. Jadi kasusnya bukan karena dia perlu atau nggak perlu. Kasusnya adalah ini perintah Allah. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Maka kita membacakan. Dan Nabi ajarkan caranya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan faedahnya banyak, ya. Teman-teman bisa cari sendiri di kitab-kitab hadis bagaimana fadilah bersalawat Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagian orang memahami bahwa salawat adalah syair-syair kerinduan. Ya Rasulullah, kami rindu, kami cinta, kami pengen ketemu dan. Ini salawat? Bukan, ini syair kerinduan. Bolehkah? Silahkan, asal nggak pakai musik. Tapi jangan harap ada nilai pahala. Nah, di sini sebagian orang melakukan itu dengan harapan ada punya pahala di situ. Jangan, teman-teman sekalian. Kalau mau ada pahala, cukupkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sudah ngajarin. Kok kita malah mau yang lain-lain sih? Nabi sudah ngajarin caranya. Ini sholawat loh. Caranya begini ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang paling singkat, sallallahu alaihi wasallam. Atau sholawat yang paling afdol, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid yang kita baca di tahiyat akhir. Itu sholawat. Doa kita kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan syair kerinduan, bukan syair kangen, bukan syair puji-pujian. Anta badrun, anta syamsun, anta bula. Ya, kenapa teman sekalian? Nabi Muhammad SAW bukan butuh pujian. Nabi Muhammad gak butuh dipuji. Nabi Muhammad akan senang sama umatnya yang istiqomah di atas sunnah. Istiqomah di atas sunnah. Seorang guru gak pengen tiap hari dipuji sama muridnya. Yang guru pengen adalah ilmunya masuk ke muridnya, dipraktekkan sesuai dengan apa yang diajarkan. Itu guru senang banget. Ya, logika dasar seperti itu. Ya, paham sekalian? Gak perlu kita sebut-sebut Nabi itu begini. Nabi sudah termuliakan. Dari sirahnya kita sudah lihat bagaimana akhlaknya luar biasa, bagaimana fisiknya, gagahnya luar biasa. Yang perlu kita puji adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Rabbul Alamin, milik Allah. Oh, berarti Allah butuh dipuji? Lah, kita perlu memuji Allah. Kenapa? Allah yang suruh. Allah jadikan memuji Allah sebagai bentuk ibadah. Dan gak pernah ada nas sedikit pun, ya, Allah menjadikan pujian kepada Nabi sebagai ibadah. Lah, kita yang ngomong loh, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Jadi puji-pujian alihkan kepada Allah. Doa, sholawat yang Nabi ajarkan SAW alihkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dan itu doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Yang sekali jangan sampai salah paham ya. Sholawat adalah ibadah yang sudah Nabi contohkan dan bentuknya adalah doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW, bukan syair-syair kerinduan. Kita merindu Nabi, kita pengen ketemu Nabi, silahkan disampaikan, silahkan. Tapi jangan harap ada pahala di situ, karena itu kan cuma meluapkan kerinduan kita, gitu ya. Teman-teman sekalian, ibadah seharusnya memiliki petunjuk, dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah mudah-mudahan dengan ini kita bisa menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat, yang enggak mendahului imam, di mana kalau Nabi berkata A, baik ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton ini bisa berkunjung, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka beribadah umrah, tentunya di Makkah Al-Mukarramah. Ya, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.